semua gadis yang siap menikah akan diundang ke pesta ini. Begitu saudari Tiri mendengar undangan ini, mereka berlari ke rumah dan memberitahu ibu mereka. Kalian akan menjadi gadis yang paling cantik di pesta dansa. Pangeran pasti memilih seseorang dari kalian. Dengan begitu, kita semua akan tinggal di istana. Benar kan, Bu? Ya, kita harus membeli gaun dan sepatu untuk kalian. Ayo kita berbelanja. Ibu Tiri dan saudari Tiri meninggalkan rumah. Mendengar pembicaraan mereka, Cinderella berdiri menyaksikan di sana dengan sedih. Persiapan pesta dansa berlangsung berhari-hari. Kedua saudari Tiri menjahit gaun baru. Setiap hari mereka akan melihat cermin dan berkata kepada diri sendiri, "Kita akan menjadi gadis yang paling cantik di pesta dansa." Akhirnya hari itu pun tiba. Saudari Tiri bangun lebih pagi dan mereka pun memanggil Cinderella. Cinderella! Cinderella! Cepatlah kemari! Kau dari mana saja? Cepat, siapkan air mandi kami. Sepanjang hari itu, Cinderella membantu saudari tirinya bersiap-siap. Hei, sisir dengan perlahan. Kau akan mencabut rambutku. Menjelang malam, mereka bersiap untuk berpesta dansa. Apakah aku bisa ikut juga ke pesta dansa? Kumohon. Siapa kau? Ini kau pesta dansamu. Pangeran mencari istri, bukan pembantu, sayang. Ayo anak-anak, jangan sampai kita terlambat datang ke pesta dansa. Dan pastikan kau menyelesaikan semua tugas sebelum tidur. Ibu Tiri dan saudari Tiri Cinderella pergi ke istana. Dan Cinderella menangis sendirian di balkon. Kenapa aku tidak bisa pergi ke istana juga? Jika orang tuaku di sini, pasti tak akan terjadi. Apa aku harus ke sana? Tepat pada saat itu, muncul cahaya yang menyilaukan. Awalnya Cinderella tidak mengerti apa itu. Dia melihat ke cahaya itu, lalu tiba-tiba muncul peri cantik di tengah-tengah cahaya. Cinderellaku yang cantik, jangan menangis. Kau juga harus pergi ke pesta dansa di istana. Cinderella tak percaya dengan apa yang dia lihat. Dia bertanya sambil terkejut. Apa aku bisa pergi? Lihat diriku. Jangan khawatir, aku di sini membantumu. Sekarang bawalah sebuah labu dan 7 kucing. Pertama-tama dia pergi ke dapur dan mengambil sebuah labu. Lalu pergi ke loteng mengambil teman-teman ayamnya. Dengan tongkat ajaibnya, peri mengubah labu menjadi kereta kuda yang indah. Lalu mengubah ayam. Seekor ayam diubah menjadi kusir dan 6 ayam diubah menjadi kuda putih yang indah. Dengan kagum, Cinderella melihat kereta kuda yang telah diubah peri untuknya. Saat tongkat sihir itu menyentuh Cinderella, gaun lamanya berubah menjadi gaun pesta dansa. Dan sandalnya berubah menjadi sepatu kaca. Aku terlihat seperti putri. Sekarang saatnya pergi ke pesta dansa. Jangan lupa, kau harus pulang saat jam 12 tepat. Karena saat itu semuanya akan kembali ke asalnya.
Kereta indahnya berhenti di depan istana. Saat Cinderella memasuki pintu besar ke ruang dansa, semua mata melihat kepadanya. Dia terlihat sangat cantik dan elegan. Bahkan ibu tiri dan saudari tirinya tak bisa berhenti memandangi putri cantik itu. Mereka tentu tidak bisa mengenalinya. Tiba-tiba pangeran muncul di tangga. Cinderella sangat menonjol di antara yang lainnya. Pangeran jatuh cinta pada pandangan Cantik pertama sekali. pada gadis cantik ini dengan dilihat oleh semua orang. Pangeran menghampiri Cinderella. Saudari tiri sangat senang pangeran datang ke arah mereka. Oh, dia mendatangiku. Bukan, dia mendatangiku. Tapi pangeran melewati mereka dan berhenti di depan Cinderella. Gadis muda yang cantik, maukah kau berdasar denganku? Cinderella mengangguk sopan. Cinderella berdansa dan dilihat oleh semua undangan. Cinderella sangat terpesona dengan musik dan dansanya. Dia merasa hanya dia dan pangeran yang hanya ada di ruangan dansa itu. Mereka berdansa non-stop sepanjang malam. Tentu saja, Cinderella tidak menyadari waktu yang berlalu. Pada suatu titik, matanya melihat jam besar. Hampir tengah malam, tepat saat itu, Cinderella ingat perintah dari peri. Dengan panik, Cinderella lari dan meninggalkan pangeran. Saat menuruni tangga istana, salah satu sepatunya lepas. Tetapi dia tidak punya waktu untuk kembali mengambilnya. Saat berlari menjauh, dia menunjukkan tengah malam dan segalanya berubah kembali semula. Saat pangeran keluar mengejar Cinderella, dia melihat sepatu di tangga. Pemilik sepatu ini, meski kau harus meminta semua gadis di kerajaan untuk mencobanya, temukan dia. Cinderella pulang dengan terengah-engah dan langsung menuju loteng. Dia mulai memikirkan malam yang dihabiskan bersama pangeran. Ia tahu kesempatannya takkan ada, tetapi dia tetap jatuh cinta kepada pangeran. Hampir mustahil pangerannya untuk menemukannya. Meski ditemukan, pangeran tak akan mengenalinya. Pengawal pangeran mengetuk semua rumah dan mencari gadis pemilik sepatu ini. Tapi sepatu ini tidak pas di kaki mereka dan akhirnya tiba di rumah Cinderella. Cinderella sangat senang melihat kereta raja di depan rumahnya. Saat dia akan keluar kamar, ibu tirinya muncul di pintu. Kau mau kemana? Kau juga ingin mencoba sepatu itu? Sambil tertawa jahat, ibu tiri mengunci pintu loteng. Tidak, jangan pergi, buka pintunya. Menjadikan sekali. Apa yang akan pangeran sukai darimu? Pengawal membiarkan saudari tiri untuk mencoba sepatu itu, tapi kekecilan. Lihat betapa pasnya sepatu ini. Lalu kakak tiri satunya mencoba, tapi tetap saja tidak bisa masuk ke sepatu itu. Coba kalau kita pakai kaki yang lain. Apapun yang mereka lakukan, tidak ada yang berhasil. Upaya terakhir Cinderella adalah kabur lewat jendela, tetapi terlalu tinggi. Jadi dia mulai menangis. Melihat Cinderella menangis, kucingnya datang. Ibu tiri mengurungku. Dia pasti punya kuncinya. Seekor kucing kecil keluar dari bawah pintu dan turun ke bawah. Aham, kenapa tak datang lagi besok?
Hari ini mereka sedikit lelah, kaki mereka pasti membengkak. Tikus melompat ke rok ibu tiri dan mengambil kunci dari sakunya, lalu berlari ke loteng. Dari bawah pintu, Cinderella sangat senang melihat kunci itu. Setelah membuka pintu, Cinderella berlari secepat mungkin. Aih, bagaimana kau bisa keluar? Berhenti, tolong, jangan pergi. Aku juga yang mencoba sepatu itu. Saat Cinderella mencoba sepatu itu, semua orang kaget karena sepatunya pas sekali dengan kakinya. Gadis muda, apakah kau pemilik sepatu ini? Cinderella mengangguk mengiyakan. Silahkan ikut kami ke istana ya. Cinderella pergi ke istana bersama pengawal pangeran dan membawanya ke pangeran. Saat mata pangeran menatap Cinderella, dia tahu gadis itu lah yang berdansa bersamanya malam itu. Cantik sekali. Akhirnya aku menemukanmu. Apakah kau ingin menikah denganku? Dengan mata haru, dengan bahagia, Cinderella menerima lamaran pangeran. Mereka menikah dan hidup bahagia selamanya.